Oke, nah jadi sekarang kita coba membahas yaitu soal mengenai materi ruang tiga dimensi sudut antara garis dengan bidang. Nah, jadi kita akan coba bahas ini. Nah, bisa kita lihat soalnya di sini ya. Jadi kita akan bahas soal ini semuanya secara tuntas. Nah, oke, kita akan coba bahas ya. Oke, nah ini dia kita lihat ini materinya, soalnya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, mungkin yang sudah paham juga boleh melihat kita akan bahas ya. Nah, pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, maka tangen sudut antara HB dengan bidang ADHE gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita gambarkan dulu uh, kubus ya. Kita gambarkan dulu kubusnya. Ini kita gambar, misalnya ini ya. Kita coba gambar dulu. Nah ini kubus ya. Oke. Nih kita buat. Oke nih. Nah kemudian kita hubungkan ini ke ya, ini dia. Oke. Baru kemudian kita beri nama, ya kan kita beri nama. Ini adalah A, oke. Ini adalah B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, berikutnya di sini panjangnya 8 gitu ya. Maka tangen sudut antara HB. Nah, HB ya kan HB berarti kalau HB berarti ini HB. Oke, kita garis. Nah, kemudian di sini ya kan di sini ada bidang ADHE. Mana bidang ADHE gitu ya, ADHE. Nah, bidang ADHE berarti ini. Ini adalah bidang ADHE ya. Nah, coba kita buat ini bidang ADHE. Nah, ini dia. Ini Oke. Nah, inilah bidang ADHE. Jadi, mana yang menjadi sudut antara HB dengan bidang ADHE gitu ya. Jadi di sini ini garis ya kan. Jadi kita coba proyeksikan mungkin kalau di sini ada cara yang bisa kita buat. Nah, biasanya kita proyeksikan dari sini kemari. Nah, berarti proyeksi daripada garis BH atau HB ini berarti kan kemari. Nah, gitu ya, berarti kemari. Kalau kita proyeksikan ini kemari, berarti di sini tegak lurus kan gitu ya. Maka kita akan ambil sebuah garis yang merupakan hasil proyeksi. Hasil proyeksi dari garis HB ke bidang ABHE gitu ya. Jadi garis HB kita proyeksikan ke bidang ini, ke bidang ADHE, kemudian nanti baru kita ambil, kita tarik garis proyeksinya, hasil proyeksinya, kemudian baru kita tentukan sudut antara garis dengan garis, ya. Oke. Oke, nah jadi di sini berarti proyeksinya bisa kita lihat adalah ini. Nah, kalau inilah misalnya titiknya, ini kita proyeksikan, titik ini kita proyeksikan berarti kan kemari. Nah, jadi di sini dia proyeksi B itu kemari, tegak lurus gitu ya. Nah, kemudian kita ambil, kita tarik garis dari H ke titik proyeksi B tadi. Ini kita dapatkan. Nah, kemudian di sini berarti ini kan dari sini bisa kita ambil dan kita nyatakan tadi ya ini tegak lurus kan gitu kan. Nah, terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, jadi di sini 8. Nah, kita coba tarik gambar ini keluar. Nah, ini kita coba tarik, berarti ini gambarnya. Nah, di sini.
Inilah dia gambarnya tadi. Nah, sudah ini. Di sini A, di sini B, di sini H gitu ya. Nah, ini siku-siku. Ini jelas panjangnya 8. Ini 8 akar 2 karena merupakan diagonal sisi gitu ya. Sedangkan inilah 8 akar 3. Jadi sudutnya yang mana gitu kan. Nah, jadi sudutnya itu jelas adalah ini. Nah, ini sudutnya. Inilah alfa. Nah, jadi disinilah alfa tadi gitu ya. Nah, berarti yang dibuat adalah tangen alfa. Kan gitu kan. Tangen alfa. Nah, tangen alfa berarti depan per samping ya, bukan miring, samping. Berarti depannya 8, sedangkan sampingnya 8 akar 2. Nah, ini kita coret, berarti 1 per akar 2, kalikan akar 2 per akar 2, jadinya setengah akar 2 gitu. Jadi di sini hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, bisa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini dia untuk solusi dari contoh yang pertama. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, maka besar sudut AH dengan bidang alas adalah. Nah, jadi pertama kita coba gambar dulu ya, kita coba gambarkan dulu di sini untuk kubusnya ya. Kita coba gambar kubus, ini dia. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita tarik ini kemari. Coba ya. Oke. Ini. Oke, nah. Jadi di sini bisa kita lihat ya. Ini kita kasih namanya A ya, B, C, D, E, F, G, H, kan gitu ya. Nah, oke. Setelah itu, setelah sudah kita buat ini A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, perhatikan mana sudut AH. Mana garis AH, bukan sudut ya. Nah, AH berarti ini. Ini AH gitu ya. AH ini. Sedangkan bidang alas adalah ini. Yang bawah ABCD. Ya, yang ini. ABCD ya. Jadi ABCD adalah merupakan bidang alas. Nah, ini dia. Oke, saya coba berikan warna hitam ya. Nah, ini dia bidang alas. Nah, coba kita lihat di sini. Ini bidang alasnya. Oke, jelas ya. Nah, jadi ini garis AH untuk menentukan mana sebenarnya sudutnya, maka kita harus proyeksikan. Proyeksikan yaitu titik H ke bidang alas. Nah, ini kita proyeksikan. Nah, inilah proyeksinya ini. Nah, proyeksinya. Baru kemudian kita tarik garis garis pada bidang ini yang merupakan hasil proyeksi daripada garis AH dengan bidang ini ABCD. Jadi mana hasilnya? Yang ini hasilnya. Nah, ini hasilnya, oke? Maka jelas dari sini berarti terbentuklah segitiga, ya kan? Segitiga apa? Segitiga ADH ya. Jadi terbentuk segitiga ADH. Nah, segitiga ADH merupakan segitiga siku-siku. Nah, boleh kita lihat di sini. Ini adalah siku-siku di D ya, siku-siku di D, ini A, ini H. Nah, berarti inilah sudutnya alfa. Nah, jadi dari sini kita tentukan berapa sih panjang AD. Nah, panjang kalau ini 6 ya kan. Nah, berarti panjang AD juga 6. Sedangkan panjang DH juga 6. Maka panjang AH dari sini bisa kita lihat 6 akar 2 diagonal sisi. Maka besar sudut AH dan bidang alas yang ditanya. Jadi kita gunakan pakai sin aja. Sin alfa adalah depan per miring gitu ya. Depan per miring. Depannya
adalah 6, sedangkan miringnya adalah 6 akar 2. Nah ini kita coret, berarti 1 per akar 2, itu sinus alfa. Berarti alfa adalah, ini kalau kita buat akar 2 per akar 2 ya, berarti setengah akar 2. Nah jadi alfa berarti sinus 30. Sinus bukan 30, 45 ya, sorry. 45 derajat. Jadi jawabannya adalah 45 derajat gitu. Paham ya? Oke, itu dia untuk soal nomor 2 ya. Oke, lanjut kita ke contoh nomor 3 ya. Pada kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm dan alfa adalah besar sudut antara garis AC dengan bidang BDG. Maka sin alfa adalah. Nah, oke, kita coba gambar terlebih dahulu ya. Kita gambarkan dulu. Oke, ini coba kita gambar. Nih, coba kita gambar ya. Oke, ini. Ini kubus, oke. Nah, kemudian ini kita coba dulu hubungkan semuanya ya. Oke, ini. Baru kemudian kita coba berikan namanya. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, jadi di sini adalah garis AC dengan bidang BDG. Mana garis AC? Nah, AC berarti jelas ini AC. Ya kan? AC berarti itu ya, AC-nya sudah. Sedangkan bidang BDG yang mana? Nah, ini bidang BDG. Ini bidang BDG. Nah, ini coba kita kasih warna merah. Nah, ini bidang BDG. Oke, jelas ya. Nah, jadi mana sudutnya kan gitu kan? Mana sudut antara garis AC dengan bidang BDG? Nah, kalau kita perhatikan di sini bidang ini berpotongan dengan garis gitu ya. Jadi berpotongan dia. Mana sudutnya? Kan gitu kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba selesaikan ya. Oke, jadi karena di sini kalau kita periksa garis ya kan, nah di sini garisnya berpotongan dengan bidang. Nah, jadi ini kita tidak bisa memproyeksikan garis ini. Kalau kita proyeksikan berarti kan kemari juga ya kan. Nah, berarti ini kita proyeksikan kemari nggak bisa, berarti ini yang kita proyeksikan kemari. Nah, jadi kalau misalnya saya proyeksikan ini kemari, garis ini C ke sini, berarti kan proyeksinya adalah di sini. Nah, ya kita lihat dulu ya. Nah, berarti proyeksinya itu muncul di sini. Nah, ini dia proyeksinya. Oke. Nah, inilah proyeksinya kemari. Nah, jadi jelas kita harus menggambarkan garis di sini. Kita tarik garisnya lagi di sini. Ini. Nah, ya. Oke, jadi ini adalah proyeksi kemari kan. Nah, jadi ini kalau kita perhatikan berarti kita tarik dari bidang. Kita tarik tadi dari sini kemari. Berarti inilah dia. Ini coba kita tarik dari sini. Ini kemari. Berarti disinilah dia siku-siku kan gitu kan. Nah, berarti dari sini kita buat. Inilah sudut yang dia minta, ya kan? Atau dengan cara mencari bidang, membuat bidang yang melalui AC, berarti kita buat bidang melalui AC. Dari sini juga bisa, oke, sorry. Bidang melalui AC, nah bidang mana ini dia? Bidang melalui AC, inilah bidangnya. Nah, ini. Oke, ini bidangnya. Baru kemudian tegak lurus dengan bidang BDG, maka kita cari perpotongan antara bidang
ACGE dengan bidang BDGE. Berarti perpotongannya berarti yang ini. Nah, ini perpotongannya gitu. Seperti ini. Jadi siku-siku dia di sini, ya kan? Siku-siku di sini. Kita coba gambar keluar, ya kan? Kita tarik keluar gambarnya. Nah, di sini berarti ini saya misalkan O, berarti ini adalah O, ini siku-siku di C, ini adalah G. Nah, kalau ini 6, ini juga 6, ya kan? Berarti ini 6, sedangkan ini adalah OC-nya itu adalah setengah daripada AC. Berarti setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Ini 3 akar 2. Nah, jadi di sini sudutnya, ya kan? Ini sudutnya adalah alfa. Alfa. Oke, berarti kita cari dari sini kita pakai karena ada depan sama samping. Kita pakai tangen aja. Nah, tangen alfa depan per samping. Nah, depannya adalah 6, sedangkan ini adalah 3 akar 2. Nah, kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Maka ini jadinya di sini bisa kita lihat 6 per akar 2 ya. Oh, ternyata di sini yang ditanya sinusnya ya, sinusnya. Jadi kita cari miringnya aja. Nah, oke, karena di sini ternyata bukan tangen yang ditanya tapi sinus. Berarti untuk mencari miring berarti OG sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambahkan 3 akar 2 kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah 36 ditambahkan dengan 18 berarti 54 atau 3 akar 6 gitu ya. Oke. Jadi berarti sinus alfa ini jadinya 3 akar 6 berarti depan per miring. Depannya 6, miringnya 3 akar 6. Kita kalikan dengan akar 6 per akar 6. Maka ini adalah 6 akar 6 per 3 kali 6. Ini kita coret. Berarti sepertiga akar 6 gitu ya. Nah, jadi untuk sinus alfa adalah sepertiga akar 6. Jadi demikian caranya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, kosinus sudut antara DF dengan ABCD. Nah, jadi harus kita gambar terlebih dahulu ya. Nah, coba kita gambar terlebih dahulu. Nah, ini gambar kubusnya ya. Oke, jadi kita harus selalu menggambar kubus ya. Nah, ini kubusnya. Kemudian ini kita tarik kemari, kita hubungkan ya, ini dia. Oke, nah ini. Oke, sekarang kita beri nama, ini A ya kan. Ini B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini 4 gitu ya. Yang ditanya adalah kosinus sudut DF dengan ABCD. Yang mana DF gitu ya. Berarti DF itu berarti yang ini. Nah, coba kita tarik dulu. DF itu ini. DF dengan ABCD. Berarti ABCD berarti yang ini. ABCD berarti ini kan. ABCD berarti ini. Oke, baru ini. Kemudian ini. Kemudian ini kan. Inilah ABCD. Berarti sudutnya yang mana? Nah, jadi dari sini berarti kita proyeksikan terlebih dahulu. Berarti ini kita proyeksikan ke sini. Kita proyeksikan titik ini, titik F. Ke sini, garis ini. Oke, berarti ini siku-siku. Nah, jadi berarti kita tarik sebuah garis yang merupakan hasil proyeksi ini kemari. Oke, sudah. Nah, berarti di sini dia kita peroleh segitiga. Ini siku-siku ya. Berarti segitiganya bisa kita lihat di sini. Nih. Oke, ini coba dulu kita lihat. Berarti ini segitiganya. Yang mana sudutnya? Berarti jelas ini sudut ya kan. Berarti ini adalah alfa. Oke. Ini adalah sudutnya alfa. Nah, berarti di sini adalah D, di sini adalah B, di sini adalah F. Nah, sedangkan BF itu 4, sedangkan BD-nya 4 akar 2, yang ini adalah 4 akar 3. Nah, jadi alfa yang ditanya.
Berarti kita buat dari sinus alfa juga bisa, karena kayak kosinus sih ternyata ya. Oke, sorry, kosinus berarti samping per miring gitu kan. Sampingnya adalah 4 akar 2, sedangkan miringnya 4 akar 3. Ini kita coret, akar 2 per akar 3. Kali akar 3 per akar 3 jadinya sepertiga akar 6 gitu. Jadi jawabannya adalah sepertiga akar 6. Oke? Bisa ya? Itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tangen sudut antara garis CG dengan bidang BDG. Nah, jadi pertama tetap kita harus menggambarkan kubus ya. Kita gambarkan kubusnya terlebih dahulu. Nah, ini kita gambar. Oke, ini. Kemudian kita hubungkan ini. Oke. Iya, nih. Udah. Nah, coba kita kasih nama sama seperti biasa. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi panjang rusuknya 4 ya kan. Nah, tangen sudut antara CG. Nah, mana CG? Ini CG. Ya, katanya CG. Oke. Ini adalah CG dengan bidang BDG. Nah, BDG berarti kan ini. Nah, ini. Oke. Berarti kita lihat di sini mana sudutnya kan gitu kan. Berarti kita buat coba garis ya kan, ini kita hubungkan. Nah, kemudian ini kita coba tarik kemari. Nah, jadi sudutnya jelas ada di sini ya. Nah, kalau di sini nampak berarti inilah sudutnya. Ini. Ini ya yang biru ya. Biru ke biru berarti inilah alfa. Oke? Nah, jadi kita lihat ini siku-siku di sini ya kan. Berarti kita misalkan ini adalah O, berarti tampak jelas segitiga ini. Di sini adalah O, sedangkan di sini C, ini di sini adalah G. Berarti ini yang diminta ini. Nah, ini. Nah, berarti dari sini kita coba cari panjang GC, GC-nya 4 kan gitu. Sedangkan panjang OC jelas itu adalah setengah dari 4 akar 2, 2 akar 2 kan gitu. Nah, yang ditanya tangen. Nah, kalau tangen selesai tuh. Tangen alfa adalah depan per samping. Depannya kan ini kan OC per CG gitu. Berarti 2 akar 2 per 4. Berarti jadinya setengah akar 2. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lihat dulu soal nomor 6 ya. Pada 5 TABCD, TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan A akar 2. Dan AB sama dengan BC sama dengan A cm. Besar sudut yang dibentuk oleh TA dan bidang alas ABCD. Jadi di sini pertama kita harus gambar dulu limas ya. Nah, ini kita gambar limas. Oke, ini seperti ini misalnya ya. Oke. Nah, baru misalnya di sini saya ambil di sini aja. Oke, ini coba dulu ya. Ini kita coba agak lebih rendah sedikit ya. Nih. Oke. Ini. Oke, ini ya. Oke, ini kita tarik kemari tingginya. Oke, setelah itu kita tarik kemari. Iya, ini. Oke, ini. Oke, ini. Ya. Nah, jadi di sini kita coba kasih nama. Ini T, ya. Ini A. Ini B. Ini C. Ini D. Nah, ini adalah pusatnya O, ya. Tingginya TO, ya.
Nah, jadi di sini katanya TA itu adalah akar 2 ya, sedangkan ini adalah A ya kan. Nah, oke, bisa ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang ditanya adalah TA dengan bidang alas, berarti yang ini TA. Coba kita buat ya. Nih, TA berarti nih. Nih, TA-nya dengan bidang alas. Nah, jadi berarti ini kita proyeksikan kemari. Nah, ini kita proyeksikan ke sini. Kita proyeksikan ini garis TA ke sini, ke bidang alas. Nah, ini dia. Jadi ini siku-siku. Jadi kita tariklah hasil proyeksinya kemari. Nah, ini hasil proyeksinya. Ini sini aja panjang. Jadi ini dia. Oke. Nah, di sini coba ya. Jadi inilah dia tegak lurus ya kan. Jadi kita peroleh. Jadi sudutnya itu berarti yang ini. Nah, ini. Oke, ini dia. Bisa ya. Jadi kita coba selesaikan. Kita gambar segitiga siku-siku di sini. Oke, nah kemudian di sini adalah T, bisa. Di sini adalah O, di sini adalah A. Ini siku-siku berarti ini yang ditanya tadi. Nah, kalau yang ini A akar 2, sedangkan OA, OA-nya berarti kalau ini A, berarti kita cari dulu AC kan. AC berarti akar dari AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat, kan gitu kan. Akar dari A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat atau A akar 2 gitu ya. Itu AC. Berarti AO itu setengah dari AC. Setengah dari A akar 2 gitu ya. Nah, jadi ini setengah dari A akar 2. Nah, jadi yang ditanya itu adalah sudutnya gitu kan. Berarti kalau kita lihat dari sini berarti ini kemungkinannya adalah bisa kita perhatikan ada hubungannya atau tidak gitu ya. Nah, jadi kita buat di sini jadinya kita menggunakan rumus apa ya? Rumus samping per miring ya. Berarti cos, kita ambil cosnya saja. Cos alfa samping per miring karena di sini ada ini sama ini kan. Berarti OA dibagi dengan TA yang artinya di sini setengah A akar 2 kita bagi dengan A akar 2. Nah, ini tinggal kita coret. Ini tinggal kita coret, berarti tinggal setengah kan gitu kan. Nah, berarti cos alfanya ya setengah. Berarti alfanya 60 derajat gitu. Oke, jadi jawabannya ini adalah 60 derajat. Seperti itu. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 7 ya. Diketahui 5 seberaturan TABCD dengan panjang rusuk alas 2 cm dan rusuk tegaknya akar 3 cm. Nilai tangent sudut antara TD dan bidang alas ABCD. Nah, jadi sama seperti soal nomor 6, kita coba gambarkan dulu limas. Di sini kita gambar limas seperti ini. Kini, ya, oke. Kemudian ini, nih, kita coba di sini tarik, di sini tinggi. Kemudian ini kemari, ya kan? Ini kita coba hubungkan. Ini, oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya kan nama kita beri nama T A B C D, ini kita buat di sini O lah ya. Jadi katanya ini panjang ini 2 2 yang ini akar 3 gitu. Rusuk tegak ya, namanya rusuk tegak ini berarti TA, TB, TC, TD gitu. Sedangkan yang ini namanya alas. Jadi yang ditanya adalah sudut antara TD dengan bidang alas. Nah, jadi ini yang TD itu kan di sini. Ini dia TD. Ya, ini TD dengan bidang alas. Berarti sama seperti soal yang tadi. Berarti ini kita harus proyeksikan. Yang ini kita proyeksikan dia ke bidang alas. Nah, ini tegak lurus di sini. Ya, ini tegak lurus. Berarti ya kita tarik hasil proyeksinya kemari. Kita hubungkan ini. Nampak ya? Nah, jadi siku-sikunya itu di sini. Nah, ini siku-siku.
maka sudut yang dia minta itu berarti yang ini, gitu. Yang ini alfa. Nah, jadi kalau saya gambarkan segitiganya ini, berarti di sini adalah T, ya, oke. Di sini adalah O, kita misalkan ini O, ini D. Berarti ini adalah alfanya ya, oke. Ini jelas di sini TO harus kita buat ya kan. Nah, tapi dari sini aja. Karena tangen, ini tangen ditanya ya. Oke, tangen ditanya. Berarti OD-nya dari sini kan 22, berarti AC-nya BD-nya berarti jadinya 2 akar 2 kan gitu. Nah, 2 akar 2 berarti OD-nya itu setengah dari 2 akar 2. Berarti akar 2, ini akar 2. Akar 2, sedangkan panjang daripada TD akar 3 kan gitu. Berarti kita cari TU. Nah, TU adalah akar dari akar 3 kuadrat dikurang akar 2 kuadrat, ya kan? Nah, ini adalah 3 kurang 2, berarti akar 1 yaitu 1, kan gitu. Berarti ini 1. Nah, jadinya tangen alfa berarti depan per samping. TO dibagi dengan OD. Berarti 1 per akar 2 atau 1/2 akar 2 itu. Jadi yang ditanya tangen maka hasilnya adalah 1/2 akar 2. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next kita lihat di soal nomor 8 ya. Kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm, titik T pada perpanjangan CG, sehingga CG sama dengan GT. Tangen sudut antara TC dan BDT. Nah, jadi kita gambarkan dulu pertama kubus ya. Nah, kita gambarkan dulu kubus ini. Nah, ini dia. Ini kubusnya. Kemudian kita hubungkan. Oke, sudah. Nah, lanjut. Ini kita kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H gitu ya. Nah, berarti A, B, C, D, F, G, H. Nah, A, B, C, D, F, G, H itu kalau kita perhatikan udah jelas ini si kubus dengan panjang rusuk tadi 4. Nah, di sini T pada perpanjangan CG. Nah, jadi CG ke perpanjangannya sehingga perpanjangannya bisa ke atas bisa ke bawah sehingga katanya CG sama dengan GT. Berarti di sini CG sama dengan GT. Berarti sama ya. Kita buat di sinilah. Ya kan? Kita panjangkan ke sini. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau di sini 4 ya sorry ya. Berarti ini kalau ini 4 berarti ini 4 gitu karena katanya CG sama dengan GT kan? Berarti ini T-nya. Nah, oke, bisa ya, ini dia. Nah, ini dia sudah. Yang ditanya adalah tangen daripada TC. Tangen TC dengan BDT. Nah, jadi kita lihat ini. Mana BDT ya? Ini BDT ya. Kita hubungkan BDT ini. Oke, ke sini. Oke, ini nampak ya. Nah, jadi dari sini sebenarnya bisa kita tentukan mana dia. Jadi kita cari aja dari sini. Coba kita buat ya. Ini kita hubungkan. Oke, kita gambar bidang. Inilah bidangnya. Bisa juga dari sini. Atau ya, atau dari atas juga bisa. Dari atas sekali lagi kita gambar kubus ya. Nah, ini kita tarik kemari. Oke. Maka jelas di sini sudutnya. Inilah sudutnya. Ini dari sini kemari. Inilah alfa gitu. Nah, jadi kalau kita gambarkan siku-siku kan di sini kan. Nah, ini kita misalkan di sini O. Berarti ini adalah merupakan segitiga siku-siku. Nah, jadi kita coba gambar. Coba diperhatikan gambarnya. Nah, ini di sini dia T ya, di sini dia T, di sini dia O, di sini dia C gitu kan.
Nah, sedangkan panjang TC jelas dia jadi 8 karena ini 4, 4 jadi 8 ya. Kemudian panjang OC-nya itu berarti ini 4. OC-nya ini kan setengah dari AC ya. Berarti setengah dari 4 akar 2. Iya, 2 akar 2. Nah, ini 2 akar 2. Iya kan? Nah, ditanya adalah tangen sudut. Nah, sudutnya tadi kan di sini. Iya kan? Nah, ini. Berarti kita pakai langsung aja tangen. Tangen alfa. Berarti depan per samping. Mana depannya? OC. OC per sampingnya TC. Berarti 2 akar 2 per 8. Nah, jadinya berarti 1/4 akar 2 gitu. Jadi jawabannya adalah 1/4 akar 2 ya. Bisa ya? Nah, oke. Seperti itulah cara menjawab soal nomor 8. Oke, kita lanjut di soal nomor 9 ya. Nah, kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm, besar sudut garis AH dengan BDHF. Nah, jadi kita coba gambar. Nah, di sini kita lihat garis AH ya. Nah, berarti kita gambar dulu kubus. Ini tetap sama. Nah, ini kubusnya. Oke, kita hubungkan. Ya, kita hubungkan ini kemari. Ini, ya, ini. Oke, ini kita coba kasih. Sorry, ini. Baru kita coba kasih namanya. Ya, ini A, ya ini B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Nah, berarti panjangnya 4. Nah, ditanya adalah AH. AH itu berarti kan yang ini. AH dengan bidang BDHF. BDHF. Nah, BDHF kan yang ini. Nah, seperti ini. Gini. Ini dia BDHF. BDHF, ya kan? Nah, jadi kalau kita perhatikan, nah kita harus memproyeksikan, ya kan? Kita harus memproyeksikan uh, garis garis ini ke bidang BDHF. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini proyeksinya ini berarti harus tegak lurus, ya kan? Harus tegak lurus. Berarti kita proyeksikannya kemari. Nah, ini kita proyeksikan ya. Coba kita lihat dari sini. Ini kita proyeksikan ke sini tegak lurus. Nah, ini. Inilah proyeksinya kemari. Jadi proyeksinya A ke sini di sini. Tegak lurus ya. Oke, ini proyeksinya ini berarti kemari tegak lurus di sini. Nah, jadi yang kita tarik itu dari garis ini H ke sini. Ya kan? Nah, berarti sudut yang diminta adalah ini. Nah, ini sudutnya. Nah, ini yang dimintanya alfa. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan ya. Nah, ini dia. Oke, nah coba dilihat di sini. AO, di sini kita buat O ya. AO. Nah, ini juga tegak lurus ini. Ini tegak lurus di sini. Kita lihat segitiganya. Ini gambarnya langsung. Oke. Nah, di sini H, ya kan? Di sini dia O. Di sini dia A ya. Nah, OH, kalau OH yang kita cari nanti bisa. Sedangkan AO-nya berapa gitu? AO-nya kan berarti 2 akar 2 ya. Dari mana? Setengah dari AC gitu ya. AO. Iya, berarti setengah dari 4 akar 2, 2 akar 2. Iya. Sedangkan panjang AH-nya berarti 4 akar 2. Nah, yang ditanya besar sudut. Nah, kalau ditanya besar sudut, berarti kan yang di sudutnya itu kan yang mana? Ini kan? Nah, ini berarti kita lihat yang ini aja depan per miring. Dari sinus aja, sinus alfa. Berarti depan per miring. Depannya OA, miringnya berarti AH, gitu kan? OA-nya berarti 2 akar 2 per 4 akar 2. Nah, ini kita coret, berarti 1/2. Berarti sinus alfa sama dengan 1/2, maka alfa adalah 30 derajat gitu. Oke? Seperti itu untuk soal nomor 9. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 10 ya. Nah,
kubus ABCD GH dengan panjang rusuk 4 cm, titik P terletak di tengah-tengah GH. Jika θ adalah sudut antara garis DP dengan bidang BDHF, maka cos θ. Nah, jadi tetap kita harus pertama menggambarkan dulu kubus ya. Nah, ini kita gambarkan kubus. Kemudian kita hubungkan biar terjadi kubus ya kan. Nah, ini oke. Kemudian di sini kita coba kasih nama A, B, C, D, E, F, G, H gitu kan. Nah, katanya panjang rusuknya 4. Oke. P di tengah-tengah GH. Nah, P di tengah-tengah GH berarti kan di sini. Ini. Di sini P. Oke. Nah, jika θ adalah sudut antara garis DP. Nah, garis DP itu berarti kan yang ini. Ini garis DP-nya ini. Ini garis DP dengan bidang BDHF. Nah, bidang BDHF kan berarti yang ini. Nah, ini. Nah, berarti yang mana dia menjadi sudutnya kan gitu. Berarti sudutnya harus kita cari dulu proyeksinya kan gitu kan. Berarti proyeksi dari garis ini kemana? Berarti kan di sini. Ini kita proyeksikan berarti dia kemari. Ke tengah-tengahnya ini juga gitu kan. Ini siku-siku di sini. Jadi dia siku-siku di sini. Ini. Oke. Ini siku-siku di sini. Kita misalkan ini M. Jadi berarti kita tariklah dari ini. Dari sini kemari. Kita tarik dari sini kemari. Dari D ke sini. Ini dia. Oke. Jadi dia nampak ya jelas. Jadi yang mana yang menjadi sudutnya gitu. Berarti sudutnya jadinya di sini. Nah, yang ini sudutnya nampak ya ini. Oke ini. Seperti inilah alfa. Nah, oke bisa ya. Berarti ini siku-siku tadi kita gambarkan di sini. Nah, ini berarti di sini adalah D. Ya, di sini adalah D, di sini adalah P, di sini adalah kita misalkan tadi M ya, ini siku-siku. Nah, jadi panjang daripada DM, PM harus kita tahu gitu kan, PD berapa gitu. Nah, panjang PD, untuk mencari panjang PD berarti kamu harus lihat, ya kan, lihat segitiga DPH. Nah, perhatikan, DPH ya. Nah, itu siku-siku. Nah, ini siku-siku. Siku-siku dia. Di mana siku-sikunya? Nah, coba lihat di mana siku-sikunya. Berarti siku-sikunya di H. Ini H kan? H, ini D, ini P. Nah, HP-nya berarti 2 karena setengahnya kan. Sedangkan ini 4. Berarti ini kita bisa cari nih. Berarti ini DP sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 2 kuadrat ya kan? 16 tambah 4 berarti 20 atau 2 akar 5. Nah, dapatlah panjang DP 2 akar 5 kan gitu. Kemudian berapa panjang dari DM ayo DM kita cari DM-nya. DM ya, DM-nya. Nah, panjang DM-nya berarti kita lihat segitiga untuk mencari DM. Nah, di sini kita lihat segitiga DMH ya, DMH. Juga siku-siku. Juga siku-siku. Kita harus tentukan di mana di siku-sikunya kan. Nah, di sini kita buat adalah ini, coba ya, ini kita buat. Ini adalah H, siku-siku di H. Ini adalah D, yang ini adalah M. Ini M ya, berarti DH-nya itu adalah 4. Sedangkan HM-nya ya, HM itu berarti kan setengah, berarti ini bagi 3 ya, setengah berarti sepertiga ya. Ingat ya, berarti DM, ini DM, HM itu sepertiga dari 1
1, 2, 3. Oh, bukan sepertiga, seperempat ya. Seperempat daripada panjang HF. Berarti seperempat dari 4 akar 2. Ya, akar 2. Jadi ini akar 2. Gitu. Berarti dapatlah panjang DM. Berarti DM akar dari 4 kuadrat 16 ditambahkan akar 2 kuadrat berarti 2 akar 18 ya. Berarti 3 akar 2. Nah, itu. Jadi ini kita peroleh 3 akar 2. Yang ditanya adalah cos theta. Kalau ini theta gitu kan. Oh, ini theta rupanya, bukan alpha ya, theta. Nah, di sini katanya theta. Berarti cos theta samping per miring. Sampingnya adalah DM, miringnya adalah DP gitu kan. Berarti 3 akar 2 per 2 akar 5. Ya kan. Jadinya 3 per 10 akar 10 gitu ya. Seperti itulah dia. Jadi 3 per 10 akar 10. Nah, jadi demikian penjelasan untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.